Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih bisa dipertemukan ya dalam pembelajaran tarikh Islam. Dan alhamdulillah ya, untuk kalian semuanya sudah naik tingkat gitu ya. Yang kemarin kelas 8, sekarang naik tingkat di kelas 9 gitu ya. Dalam perjumpaan kali ini ya, pasti kita tidak lagi membahas tentang dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah ya. Tapi nanti di kelas 9 ini kita akan lebih fokus dalam pembahasan masuknya Islam di Indonesia. Ya, sebelum itu kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam memahami materi yang kita sampaikan. Kemudian mudah-mudahan juga Allah memberikan keberkahan dari ilmu-ilmu yang kita cari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Mudah-mudahan ilmu yang kita cari ini bisa memberikan manfaat untuk diri kita dan memberikan keberkahan untuk diri kita dan orang lain. Oke, di tarikh Islam ini ya, insyaallah kita yang tadi Ustaz sampaikan bahwa di kelas 9 ini kita akan membahas tentang yang pertama, yaitu adalah sejarah masuknya Islam di Indonesia ya. Jadi di kelas 9 ini yang akan kita bahas di bab pertama, yaitu sejarah masuknya Islam di Indonesia, yaitu yang pertama kronologi ya, sejarah masuknya Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua, cara penyebaran Islam di Indonesia. Kemudian yang ketiga, bukti-bukti sejarah masuknya Islam di Indonesia. Kemudian yang keempat, peran Wali Songo dan dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Kemudian yang kelima, kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera. Yang keenam, kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Dan yang ketujuh, kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan. Yang kedelapan, kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi. Dan yang kesembilan, kerajaan-kerajaan Islam di Maluku. Ya, ini nanti yang akan kita bahas di bab pertama. Kemudian yang di bab kedua, yaitu kita akan membahas tentang perkembangan budaya Islam di Indonesia. Nah, apa saja yang akan dibahas? Yaitu yang pertama, pengertian budaya Islam, dan yang kedua, ragam budaya di Indonesia, dan yang ketiga, ragam budaya Islam di Indonesia, dan yang terakhir, nilai-nilai budaya Islam di Indonesia. Nah, bab 1, bab 2 ini yang nanti akan kita bahas di semester 1 ini. Begitu ya anak-anak. Kemudian langsung saja yang bab pertama, yaitu sejarah masuknya Islam di Indonesia ya. Yang akan kita bahas yaitu kronologi sejarah masuknya Islam di Indonesia. Nah, bagaimana ya kronologinya? Yang pertama yang dibahas adalah, tahukah kalian ya agama yang pertama dianut oleh masyarakat Indonesia? Ya, tahu tidak? Yaitu agama apa? Agama Hindu dan Buddha. Oke, ya ini sih seperti ini ya. Jadi di negara kita itu ada 5 agama, yaitu agama Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Kristen ya. Tapi mayoritas di kita adalah agama Islam yang paling tinggi gitu ya sekarang. Itu alhamdulillah. Oke, yang selanjutnya, waktu masuknya Islam di Indonesia. Waktunya kapan ya? Waktunya yang pertama ada yang pendapat pertama yaitu pada abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah. Ya, ini pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua, abad ke-13 atau Masehi ya, abad ke-13 Masehi atau 7
Hijriyah. Nah, sebelumnya Ustadz jelaskan dulu ya, pada abad ke-7 kenapa kok bisa masuk kepada abad ke-7 Masehi Ustadz, atau mungkin pada 1 Hijriyah, itu alasannya apa? Ya. Ya. Yaitu yang pertama, hal ini berdasarkan adanya cerita dari Cina ya, dari dinasti Tang yang menceritakan tentang orang-orang dari bangsa Arab dan Persia beragama Islam memasuki wilayah Indonesia untuk berdagang pada abad itu. Ya, jadi pada abad 7 Masehi ini ada cerita ya, ada cerita dari orang Cina ya, bahwa yaitu dari dinasti Tang, bahwa ada orang-orang bangsa Arab atau Persia yang beragama Islam itu masuk wilayah Indonesia. Dari situ ya, kemudian menyebarkan Islam. Ini di abad ke-7. Kemudian yang di abad ke-13 Masehi atau di 7 Hijriah ini gitu ya, yang pendapatnya bagaimana gitu ya. Pendapatnya di sini yaitu didasarkan dari adanya kerajaan Samudra Pasai yang berdiri di Aceh pada abad tersebut. Ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa sudah adanya kerajaan Samudra Pasai ya, yang berdiri di Aceh pada abad tersebut. Jadi dari abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah ini adalah menurut orang Cina dari dinasti Tang, itu bahwa ada bangsa Arab dan Persia datang ke wilayah Indonesia kemudian menyebarkan Islam ya. Kemudian di abad ke-13 ini ya, dijelaskan bahwa atau didasarkan bahwa adanya kerajaan Samudra Pasai yang berdiri di Aceh pada abad tersebut. Nah, dari adanya dua pendapat di atas ya, maka jelaslah bahwa awal kedatangan Islam ke Indonesia belum dapat dipastikan waktunya. Sampai saat ini perlu adanya penelitian yang mendalam supaya kepastian dapat dijawab dengan sebenar-benarnya. Kesimpulan yang pasti adalah awal mula agama Islam datang ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi sampai dengan abad ke-13 Masehi. Jadi antara bisa 8, 9, tapi wallahu alam ya, ini hanya sebagai pendapat saja. Begitu. Ya, yang selanjutnya yaitu jalur masuknya Islam ke Indonesia. Nah, jalurnya mana saja? Ya, ada dua jalur ya, ada dua jalur yang dilalui para pembawa agama Islam ke Indonesia, yaitu yang pertama adalah jalur utara, yang kedua adalah jalur selatan. Kemudian jalur utara itu meliputi mana saja? Yaitu jalur utara itu dari Arab kemudian ke Damaskus ya. Setelah ke Damaskus kemudian ke Baghdad, dari ke Baghdad kemudian ke Gujarat, dari Gujarat kemudian baru menuju ke Indonesia. Ini jalur utara ya, Arab, Damaskus, Baghdad, Gujarat, kemudian Indonesia. Kemudian jalur selatan. Nah, jalur selatan itu mana? Ya, jalur selatan. Ya, jalur selatan itu ya, yaitu ada pertama adalah Arab, kemudian Yaman, ya, kemudian Gujarat, kemudian Sri Lanka, kemudian Indonesia. Ini kalau jalur selatan ya. Jadi ada dua jalur ya, yang masuknya Islam ke Indonesia, yaitu Ustadz ulangi, jalur utara itu antaranya adalah Arab, Damaskus, Baghdad, Gujarat, kemudian Indonesia. Kemudian jalur selatan itu ada Arab, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, kemudian Indonesia. Nah, inilah dua jalur inilah ya masuknya Islam ke Indonesia. Ya, pastinya nanti kita jelaskan masuknya lewat apa, lewat perdagangan kah atau lewat apa gitu insyaallah. Selanjutnya para penyebar agama Islam di Indonesia. Penyebarnya siapa? Yaitu para pedagang muslim asli Arab yang langsung menuju Indonesia sebagai tempat tujuan berdagang dan mencari rempah-rempah. Kemudian yang kedua,
para pedagang muslim dari Gujarat atau India yang melakukan perdagangan juga ke Indonesia. Nah, oke, yang pertama. Ya, jadi orang-orang muslim Arab ini ya ketika mereka berdagang dari negara satu ke negara yang lain itu tidak apa namanya tidak mampir kepada satu hari itu gitu ya. Kemudian datang berdagang kemudian sorenya pulang, tidak, akan tetapi mereka itu menetap terlebih dahulu ya, menetap terlebih dahulu untuk beberapa bulan gitu ya, sembari menghabiskan perdagangannya, kemudian bisa membawa perdagangan lagi dari Indonesia, mungkin membawa dagangan dari Indonesia. Nah, ketika mereka berada di sana, maka yang mereka lakukan adalah apa? Menyebarkan Islam, ya, memberikan penyebaran Islam. Jadi orang-orang Muslim Arab itu tidak ketika berdagang selesai pulang, tidak, akan tetapi ketika mereka berdagang kemudian menetap di sana untuk beberapa bulan sembari apa? Mengajarkan atau menyebarkan Islam. Ada juga para pedagang mungkin bisa dari Gujarat pun sama begitu ya. Kemudian yang selanjutnya, faktor agama Islam mudah diterima masyarakat Indonesia. Nah, yang pertama, karena apa? Tahu masyarakat itu kenapa Islam itu mudah diterima masyarakat Indonesia gitu, karena kita tahu ya syarat masuk agama Islam itu sangat mudah ya, kita niatkan ya di dalam hati, kemudian mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang kedua, agama Islam tidak mengenal kasta ya, jadi antara mau yang kaya, mau yang miskin atau yang menengah itu tidak mengenal. Kalau sudah Islam ya Islam semuanya, gitu. Ya, jadi tidak mengenal kasta. Ya, yang di atas ya di atas, yang di bawah ya di bawah, yang di tengah ya di tengah. Tapi kalau Islam tidak mengenal kasta, mau atas, mau bawah, mau tengah itu semuanya sama kalau dalam agama Islam. Kemudian penyebaran Islam dengan cara damai. Nah, dengan cara damai apa? Tidak anarkis. Ketika orang-orang muslim itu berdagang ya, kita penyebarannya ada dagang juga ya, ada dengan dakwah itu juga ada gitu ya. Tapi ini kita fokus kepada perdagangan. Jadi ketika mereka menetap di sana, mereka apa? Ketika datang waktu sholat, mereka sholat, kemudian memberikan rasa ketertarikan orang Indonesia terhadap ibadah orang Arab tersebut. Maka mungkin bisa ditanya ya kan, kemudian agama apa itu gitu ya, orang Indonesia tanya, kemudian dijelaskan karena syaratnya mudah, akhirnya apa? Banyaklah masyarakat Indonesia dalam memeluk Islam. Jadi tidak dengan cara diperangi, tidak dengan cara kekerasan, tidak ada, semuanya dengan cara damai. Kemudian ditambah lagi yang keempat, masyarakat Indonesia yang ramah. Kita kenal ya, masyarakat Indonesia itu orang-orangnya ramah gitu ya. Jadi istilahnya mudah menerima juga begitu. Dan yang terakhir, upacara-upacara keagamaan sederhana. Kita tahu ya dalam Islam upacaranya bagaimana ya, sangat-sangat sederhana. Mungkin bisa jadi perkumpulan di situ, kemudian kita ngaji bersama, kita adakan pengajian bersama, kemudian ditutup dengan cara kita makan-makan ya, atau mungkin bisa dengan yang lain begitu ya. Yang pasti upacara-upacara Islam itu lebih simpel, lebih mudah dan mudah diterima begitu. Kalau beda dengan mungkin agama-agama yang lain begitu ya, harus menyiapkan ini itu yang memang harus disiapkan begitu ya, harus beli ini beli itu ya, khusus yang seperti ini, khusus yang seperti itu ya. Intinya banyak gitu ya, banyak pilihannya ketika mau mengadakan upacara keagamaan. Yang selanjutnya ya, itu tadi adalah faktor agama Islam mudah diterima masyarakat Indonesia ya. Syarat masuk agama Islam sangat mudah, agama Islam tidak mengenal kasta, penyebaran Islam dengan cara damai, 4, masyarakat Indonesia yang ramah, dan yang kelima, upacara-upacara keagamaan yang sederhana. Yang selanjutnya, cara penyebaran Islam di Indonesia. Caranya bagaimana? Ya, yang tadi Ustaz sampaikan ya, yaitu yang pertama adalah dengan cara perdagangan ya. Nah, tadi dengan cara perdagangan, kemudian yang kedua dengan cara pernikahan gitu ya, dengan cara pernikahan.
Karena tadi kita mungkin dari hal pernikahan ini ya. Jadi karena Islam tidak mengenal kasta gitu ya. Mungkin dari pedagang bisa menikahi orang Indonesia yang mungkin tidak mampu, kemudian dinikahi dan diangkat martabatnya. Dari itulah kemudian keluarga-keluarganya juga bisa masuk Islam. Kemudian yang kedua dari pendidikan ya. Dari pendidikan itu yaitu lewat pendidikan pesantren ya dan pendidikan pondok, yang mana dari kedua itu diselenggarakan oleh guru-guru agama ya, seperti kiai dan ulama gitu ya, atau pondok-pondok pesantren lah ya dalam pendidikan ini. Kemudian yang selanjutnya seni dan budaya ya, seni dan budaya gitu ya. Nah, ini bisa jadi dalam penyebarannya itu melalui seni bangunan gitu ya, seni pahat atau seni ukir, tari, musik, dan seni sastra lainnya. Kalau seni bisa jadi istilahnya kaligrafi gitu ya. Kalau budaya mungkin bisa jadi ya qasidahan atau rebanaan ya, intinya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah politik ya. Intinya kalau politik ini adalah istilahnya penyebaran agama Islam ini melalui cara politik. Ini merupakan cara yang dilakukan tidak secara langsung ya. Para pendakwah Islam banyak yang menikahi seorang putri raja, ini salah satu politiknya ya, menikahi seorang putri raja ya, kemudian mempengaruhi para pejabat kerajaan ya, kemudian untuk masuk Islam. Ini salah satunya politiknya. Jadi menikahi anak-anak raja, kemudian setelah menikahi menyebarkan agama Islam di kalangan kerajaan. Ini salah satu politiknya. Ini cara penyebaran Islam di Indonesia, yaitu yang pertama perdagangan, pernikahan, pendidikan, seni dan budaya, kemudian politik. Selanjutnya yaitu bukti-bukti sejarah masuknya Islam di Indonesia. Bukti-buktinya apa? Ya, yang pertama, bukti-buktinya apa? Islam itu masuk di Indonesia. Yang pertama makam. Wah, ini makam ngeri gitu ya, ada makam. Ya, ini makam ya, yang mana makam ini atau disebut kuburan gitu ya. Ya, sebagai buktinya adalah makam kubur Fatimah binti Maimun bin Hibatillah di Leran, Gresik, Jawa Timur. Beliau wafat pada abad ke-5 Hijriah atau abad ke-11 Masehi. Pada batu nisan tertulis dengan bahasa Arab dengan model kaligrafi atau kufik timur. Nah, ini salah satunya makam. Kemudian yang kedua bangunan. Nah, bangunannya apa saja gitu ya? Itu ada masjid, kemudian ada keraton atau istana. Nah, kalau masjid itu ya biasanya bentuk bangunan masjid itu mempunyai ciri atau memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama denahnya berbentuk bujur, sangkar atau segi empat dan pejal atau masif. Yang kedua atapnya bertumpang atau bersusun 2, 3, 5 bahkan lebih. Yang ketiga di bagian depan atau samping terdapat serambi. Kemudian yang keempat halaman masjid dikelilingi tembok dengan dipasang gerbang. Dan yang kelima di sekitar bangunan masjid terdapat kolam-kolam air. Itu adalah ciri-cirinya ya masjid. Nah, masjidnya di mana aja? Ada di Masjid Demak, Masjid Cirebon, Masjid Banten, Masjid Kota Gede, Masjid Surakarta, dan Masjid Kauman Yogyakarta. Untuk keraton, nah ini keratonnya apa? Keraton sendiri sebenarnya tidak hanya berfungsi ya, keraton sendiri itu sebenarnya tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal seorang raja, tapi juga sebagai pusat pemerintahan. Pada umumnya keraton menghadap ke utara dan mempunyai 3 halaman, yakni halaman ke-1, ke-2, dan ke-3. Halaman ke-1 terdapat bangunan keraton atau dalem. Bangunan ini menjadi tempat tinggal raja, sultan, dan keluarganya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ragam hias. Ya, ragam hiasnya apa saja?
yaitu berhubungan dengan bukti-bukti bangunan atau tempat-tempat peninggalan Islam ya. Contohnya ada kaligrafi, kemudian geometrik, binatang, kemudian dan hidup dan makhluk hidup lainnya. Ya istilahnya ya ada kaligrafi, peninggalan-peninggalan begitu ya, intinya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tata letak kota. Nah, tata letak kota ini ya biasanya mengatur bangunan-bangunan atau lokasi yang strategis seperti keraton atau istana, masjid, alun-alun atau lapangan, pasar, pemukiman penduduk ya, pemukiman penduduk, kemudian makam dan tempat atau sarana pertahanan keamanan ya, tata letaknya ini ya. Jadi bukti-bukti sejarah itu bukti-bukti sejarah masuk Islam di Indonesia di apa namanya? Yang pertama adalah makam, bangunan, ragam hias, kemudian tata letak kota. Ya, mungkin itu dulu yang bisa Ustadz sampaikan ya. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Sampai jumpa pekan depan yang insya Allah kita akan membahas tentang peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam. Mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratil majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saat akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.